Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya yang dicurahkan kepada kita. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Berjumpa kembali dengan kami untuk membahas metode 3-in-1 belajar bahasa Arab. Kali ini kita memasuki pelajaran yang ke-12. Yang kita bahas pada pelajaran ke-12 ini, materi ayatnya dalam surat Al-Baqarah ayat 70 sampai 76. Kita mulai dari ayat 70 surat Al-Baqarah. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Kita mulai dari kata yang pertama, qalu, mereka berkata. Pada kata qalu mengandung arti pelaku mereka, dicirikan dengan waw sukun dan alif di belakang kata. Ud'u artinya mohonkanlah. Lana dua kata, tulisannya bersambung. Pertama la, artinya untuk. Na kami. Rabbaka dua kata juga, tulisannya bersambung. Pertama robba, artinya Tuhan. Kedua ka, artinya mu. Kalau 6 kata kita gabung menjadi qalu ud'u lana rabbaka, artinya mereka berkata, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu. Kemudian yubayyin, dia menerangkan. Pada kata yubayyin mengandung arti pelaku dia, dicirikan dengan huruf ya di depan. Kalau ciri pelakunya berada di depan, maka kata tersebut termasuk bentuk sedang. Lana itu juga dua kata, tulisannya bersambung seperti sebelumnya. Pertama la artinya kepada, kedua na artinya kami. Nah, kalau 3 kata kita gabung menjadi yubayyin lana, artinya dia menerangkan kepada kami. Kemudian ma artinya apa, hiya dia. Kalau 2 kata kita gabung menjadi ma hiya, artinya apa dia. Inna sesungguhnya, al-baqara sapi. Kalau 2 kata kita gabung menjadi innal baqara sesungguhnya sapi. Tasyabaha dia samar. Nah, pada kata tasyabaha mengandung arti pelaku dia, dicirikan dengan harokat fathah di belakang. Alaina itu 2 kata, tulisannya bersambung. Pertama ala artinya atas, kedua na kami. Kalau 3 kata kita gabung menjadi tasyabaha alaina, samar atas kami. Wa dan inna itu 2 kata, tulisannya bersambung. Pertama inna sesungguhnya, kedua na kami. Kalau 3 kata kita gabung menjadi wa inna dan sesungguhnya kami. In
jika sya'a dia menghendaki. Nah, pada kata sya'a mengandung arti pelaku dia dicirikan dengan harokat fathah di belakang. Allahu Allah. Nah, 3 kata kita gabung menjadi insyaallah, artinya jika Allah menghendaki. La muhtadun itu 2 kata tulisannya bersambung. Pertama la artinya sungguh, kedua muhtadun artinya orang-orang yang mendapat petunjuk. 2 kata kita gabung menjadi la muhtadun, artinya sungguh orang-orang yang mendapat petunjuk. Setelah kita bahas arti per kata maupun rangkaian kata, sekarang kita bahas tafsirnya. Ternyata kriteria sapi yang harus Bani Israel sembelih belum jelas juga bagi mereka. Padahal sudah diberitahu bahwa sapinya betina, tidak tua dan tidak muda, dan warnanya kuning tua. Mereka menyuruh Nabi Musa lagi bertanya kepada Tuhan tentang tambahan kriteria sapi yang harus mereka sembelih. Menurut mereka, ketika Allah memberi penjelasan lebih lanjut, mereka baru mendapat gambaran yang lebih jelas lagi. Jadi intinya, mereka nyuruh Nabi Musa lagi untuk memohon kepada Tuhan supaya diterangkan lagi apa lagi kriteria sapi yang harus mereka sembelih selain yang sudah disebutkan. Nah, sekarang kita lanjut ayat yang ke-71 surat Al-Baqarah. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dzalulun tuthirul ardo wa la tasqil harsa musallamatun la syiyata fiha qalul ana ji'ta bil haqqi fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Pertama, kola artinya dia berkata. Pada kata kola mengandung arti pelaku dia dicirikan dengan harokat fathah di belakang kata. Innahu 2 kata tulisannya bersambung. Pertama inna, sesungguhnya. Kedua hu, dia. Kemudian yaqulu, dia berkata. Nah, pada kata yaqulu mengandung arti pelaku dia dicirikan dengan ya di depan kata. Ketika ciri pelakunya di depan, maka kata tersebut termasuk bentuk sedang. Nah, kalau 4 kata ini kita gabung menjadi qala innahu yaqulu. Artinya dia berkata, sesungguhnya dia berkata. Inna sesungguhnya, ha dia. Jadi innaha tulisannya bersambung sebenarnya sudah 2 kata. Baqaratun sapi betina. Nah, kalau 3 kata kita gabung menjadi innaha baqaratun. Artinya sesungguhnya dia sapi betina. La tidak, dzalulun dipakai, tuthiru membajak, al-ardo tanah. Kata al-ardo bisa artinya bumi, bisa juga artinya tanah, tergantung konteks kata itu berada. Nah, kalau 4 kata kita gabung menjadi la dzalulun tuthirul ardo, artinya tidak dipakai membajak tanah. Kemudian wa dan la tidak, tasqi mengairi, al-harsa tanaman. Nah, kalau 4 kata kita gabung menjadi
wala tasqil harsa, artinya dan tidak mengairi tanaman. Musallamatun, sehat. La, tidak. Syiyata, belang. Fiha, dua kata tulisannya bersambung. Pertama fi, pada. Ha-nya. Kalau empat kata kita gabung menjadi la syiyata fiha, artinya tidak ada belang padanya. Qalu, mereka berkata. Nah, pada kata qalu mengandung arti pelaku mereka, dicirikan dengan waw sukun dan alif di belakang kata. Al-ana, artinya sekarang. Ji'ta, kamu datang. Pada kata ji'ta mengandung arti pelaku kamu, dicirikan dengan ta di belakang kata. Bil haqqi, itu dua kata tulisannya bersambung. Pertama bi, artinya dengan. Kedua al-haqqi, kebenaran. Nah, kalau empat kata kita gabung menjadi al-ana ji'ta bil haqqi, artinya sekarang kamu datang dengan kebenaran. Fadzabahu, itu dua kata tulisannya bersambung. Pertama fa, artinya maka. Kedua dzabahu, artinya mereka menyembelih. Nah, pada kata dzabahu mengandung arti pelaku mereka, dicirikan dengan waw sukun dan alif di belakang kata. Sedangkan ha artinya nya. Nah, kalau tiga kata kita gabung menjadi fadzabahuha, artinya maka mereka menyembelihnya. Kemudian wa dan ma, tidak. Kadu, mereka hampir. Nah, pada kata kadu mengandung arti pelaku mereka, dicirikan dengan waw sukun dan alif di belakang kata. Kemudian yaf'aluna, mereka mengerjakan. Pada kata yaf'alun mengandung arti pelaku mereka, dicirikan dengan ya di depan dan waw sukun serta na di belakang. Kalau ada kata yang ada ciri pelakunya di depan, maka kata tersebut termasuk bentuk sedang. Nah, kalau empat kata kita gabung menjadi wa ma kadu yaf'alun, artinya dan mereka hampir tidak mengerjakan. Sekarang kita masuk tafsir dari ayat ini. Atas wahyu dari Allah, Nabi Musa menyampaikan kriteria tambahan dari sapi yang harus mereka sembelih, yaitu sapi yang tidak pernah dipekerjakan, gak pernah digunakan untuk bekerja, baik untuk membajak tanah maupun mengairi tanaman. Selain itu, sapinya juga sehat, tidak ada cacatnya. Warnanya juga satu macam, yaitu kuning tua, tidak ada belangnya. Nah, setelah Nabi Musa memberi penjelasan tambahan itu, barulah mereka merasa keterangan darinya sudah cukup. Pada akhirnya mereka menyembelih sapi sesuai kriteria. Meskipun hampir tidak melaksanakannya, karena susah mencari yang cocok dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Begitulah Bani Israel mempertanyakan syarat-syarat sapi yang harus mereka sembelih. Akhirnya banyak syarat yang Allah tetapkan. Meskipun mereka akhirnya melaksanakan penyembelihan itu, tetapi hampir tidak melaksanakan. Kenapa? Karena sapi yang cocok atau masuk kriteria yang sudah ditetapkan itu susah mencarinya. Kemudian kita masuk ayat yang ke-72 dari surat Al-Baqarah.
Wa id qataltum nafsan faddara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Yang pertama wa, artinya dan. Id, ketika. Qataltum, kalian membunuh. Ciri kalian sebagai pelakunya, tum di belakang kata. Nafsan, seseorang. Nah, kalau 4 kata kita gabung menjadi wa id qataltum nafsan, artinya dan ketika kalian membunuh seseorang. Faddara'tum, itu 2 kata tulisannya bersambung. Pertama fa, artinya lalu. Kedua iddara'tum, kalian saling menuduh. Pada kata iddara'tum mengandung arti pelaku kalian, dicirikan dengan tum di belakang kata. Fiha, itu 2 kata tulisannya bersambung juga. Pertama fi, artinya pada. Kedua ha, artinya nya. Nah, kalau 4 kata kita gabung menjadi faddara'tum fiha, artinya lalu kalian saling menuduh padanya. Wa, dan Allahu, Allah, mukhrijun, menyingkapkan. Kalau 3 kata kita gabung menjadi wallahu mukhrijun, dan Allah menyingkapkan. Ma, apa yang, kuntum, kalian adalah. Nah, pada kata kuntum mengandung arti pelaku kalian, dicirikan dengan tum di belakang kata. Taktumun, artinya kalian sembunyikan. Nah, pada kata taktumun mengandung arti pelaku kalian, dicirikan dengan huruf ta di depan dan waw sukun serta na di belakang. Kata seperti taktumuna ini termasuk bentuk sedang karena ciri pelakunya ada di depan, yaitu ta. Meskipun ada tambahan di belakang. 3 kata kalau kita gabung menjadi mat kuntum taktumuna, artinya apa yang kalian sembunyikan. Sekarang kita bahas tafsir dari ayat ini. Di zaman Nabi Musa ada peristiwa pembunuhan seorang bapak oleh anak angkatnya sendiri. Padahal anak angkat ini merupakan keponakannya sendiri, anak dari saudaranya. Si anak angkat membunuhnya lantaran ingin menguasai harta miliknya. Setelah niat jahatnya kesampaian, dia membuang mayat bapak angkatnya ke depan pintu rumah orang Yahudi. Gemparlah orang-orang saat itu karena menemukan mayat. Mereka saling tuduh di antara mereka karena tidak ada yang mengakui perbuatan itu. Maka Allah mempunyai cara untuk mengungkap pelaku pembunuhannya. Bagaimana cara Allah mengungkapkan? Kita lanjutkan di ayat berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ayat 73 surat Al-Baqarah. Faqulna ribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahul mauta wa yurikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Fakulna itu 2 kata, tulisannya bersambung. Pertama fa, artinya lalu. Kulna, kami berkata. Ciri pelaku kami, na di belakang kata. Nah, kalau 2 kata kita gabung menjadi fakulna, artinya lalu kami berkata. Idribu, artinya pukullah. Hu, dia. Jadi meskipun tulisannya berdekatan, tapi sudah 2 kata. Antara idribu sama hu. Biba'diha, 3 kata tulisannya bersambung. Pertama bi, dengan. Kedua ba'di, sebagian. Ketiga ha-nya.
Nah, kalau 5 kata kita gabung menjadi idribuhu bi ba'diha, artinya pukullah dia dengan sebagiannya. Kadzalika itu 2 kata, tulisannya bersambung. Pertama ka, artinya seperti. Dzalika itu. Nah, kalau 2 kata kita gabung menjadi kadzalika, artinya seperti itu. Yuhyi, dia menghidupkan. Pada kata yuhyi mengandung arti pelaku dia, dicirikan dengan huruf ya di depan kata. Karena ciri pelakunya di depan yaitu ya, maka kata yuhyi termasuk bentuk sedang. Allahu artinya Allah, al-mauta orang-orang mati. Nah, kalau 3 kata kita gabung menjadi yuhyillahul mauta, artinya Allah menghidupkan orang-orang mati. Wa dan yurikum 2 kata. Tulisannya bersambung. Pertama, yuri, dia memperlihatkan. Pada kata yuri mengandung arti pelaku dia, dicirikan dengan huruf ya di depan kata. Karena ciri pelakunya di depan, maka kata yuri termasuk bentuk sedang. Kum yang kedua, kalian artinya. Ayatihi 2 kata juga, tulisannya bersambung. Pertama ayati, ayat-ayat. Kedua hi-nya. Nah, kalau 5 kata kita gabung menjadi wayurikum ayatihi, artinya dan dia memperlihatkan kepada kalian ayat-ayatnya. La'alla artinya agar, kum kalian. Jadi la'allakum tulisannya bersambung tapi sebenarnya sudah 2 kata. Ta'qilun artinya kalian mengerti. Nah, pada kata ta'qilun mengandung arti pelaku kalian, dicirikan dengan huruf ta di depan dan waw sukun serta na di belakang. Ini berarti kata ta'qilun termasuk kata yang bentuk sedang. Karena ciri pelakunya di depan, yaitu ta. Meskipun ada tambahan waw sukun dan na di belakang. Nah, kalau 3 kata kita gabung menjadi la'allakum ta'qilun, artinya agar kalian mengerti. Sekarang kita masuk tafsir dari ayat yang barusan kita bahas. Kemudian Allah perintahkan mereka memukul mayat itu dengan sebagian anggota tubuh sapi betina yang telah mereka sembelih. Ada yang berpendapat mereka pukul dengan ekornya. Lalu mayat itu pun hidup kembali dan menceritakan siapa yang telah membunuhnya. Namun tidak lama berselang, dia pun mati kembali. Itulah hubungan antara perintah untuk menyembelih sapi betina dengan pengungkapan pelaku pembunuhan. Jadi meskipun di awal Bani Israel diperintah Nabi Musa, perintah dari Allah untuk menyembelih sapi betina, mereka tidak mengerti kenapa diperintah. Tetapi mereka baru mengerti ketika terjadi pembunuhan dan lewat sapi yang mereka sembelih, yaitu ekornya dipukulkan kepada mayat, maka mayat itu pun hidup kembali. Disitulah hubungan antara perintah Allah kepada Bani Israel menyembelih sapi betina dengan pengungkapan pelaku pembunuhan. Jadi di awal Bani Israel belum mengerti kenapa mereka disuruh untuk menyembelih sapi betina, tapi akhirnya mereka mengerti kenapa diperintah untuk menyembelih sapi betina itu. Artinya bahwa apa yang Allah perintahkan, sekalipun kita belum paham tujuannya, kita kerjakan dulu. Nanti di belakang atau kemudian kita baru mengerti kenapa Allah perintahkan kita satu kewajiban atau satu pekerjaan. Nah, seperti halnya Allah telah menghidupkan mayat korban pembunuhan, Allah juga nanti menghidupkan orang-orang yang sudah mati pada hari kiamat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan. Lewat peristiwa itu pula
Allah ingin memperlihatkan di antara tanda-tanda kekuasaannya bahwa dia mampu menghidupkan makhluk yang sudah mati. Jadi selain tujuan perintah untuk menyembelih sapi betina untuk mengungkap pelaku pembunuhan, juga orang yang Allah hidupkan setelah dibunuh. Lewat itu Allah ingin menyampaikan bahwa dia bisa menghidupkan orang-orang mati nanti di hari kiamat kelak untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Supaya manusia percaya bahwa hidup itu bukan cuma di dunia, tapi nanti juga di akhirat, sebagai bentuk pertanggungjawaban apa yang telah dilakukan di dunia. Sekarang kita masuk surat Al-Baqarah ayat 74. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Pertama, summa, kemudian, qasat, mengeras, kulubukum, dua kata tulisannya bersambung, kulubu, hati-hati, kum, kalian. Nah, kalau empat kata kita gabung menjadi summa qasat kulubukum, artinya kemudian hati-hati kalian mengeras. Min, dari, ba'di, sesudah, dzalika, itu. Nah, kalau tiga kata kita gabung menjadi min ba'di dzalika, artinya dari sesudah itu. Fahia, dua kata tulisannya bersambung. Pertama fa, maka, hiya, dia. Kal hijarati, juga dua kata tulisannya bersambung. Pertama ka, artinya seperti, al hijarati, batu-batu. Nah, kalau empat kata kita gabung menjadi fahiya kal hijarati, artinya maka dia seperti batu-batu. Kemudian au, artinya atau, asyaddu, lebih keras, qaswatan, keras. Nah, kalau tiga kata kita gabung menjadi au asyaddu qaswatan, artinya atau lebih keras. Kemudian wa, dan, inna, sesungguhnya, min, dari, al-hijarati, batu-batu. Kalau empat kata kita gabung menjadi wa inna minal hijarati, dan sesungguhnya dari batu-batu. La, sungguh, ma, ada yang. Jadi kata ma kadang apa yang, kadang juga ada yang. Lama itu tulisannya bersambung, sudah dua kata. Kalau kita gabung lama, maka artinya menjadi sungguh ada yang. Yatafajjaru, dia memancar. Ciri pelaku dia pada kata yatafajjaru, huruf ya di depan kata. Karena ciri pelakunya di depan, maka kata yatafajjaru termasuk bentuk sedang. Min, dari, hu-nya. Nah, minhu sudah dua kata tulisannya bersambung. Al-anhar, sungai-sungai. Kalau empat kata kita gabung menjadi yatafajjaru minhul anhar, artinya sungai-sungai memancar darinya. Wa, dan, inna, sesungguhnya, min, dari, ha-nya. Jadi minha
sudah 2 kata, tulisannya bersambung. Nah, kalau 4 kata kita gabung menjadi wa inna minha, artinya dan sesungguhnya darinya. La sungguh, ma ada yang. Seperti sebelumnya, lama tulisannya bersambung 2 kata. Yashaqqaqu, dia terbelah. Ciri dianya sebagai pelaku, ya di depan kata. Karena ciri pelakunya di depan, maka ini termasuk bentuk sedang. Nah, kalau 3 kata kita gabung menjadi lama yashaqqaqu, artinya sungguh ada yang terbelah. Fa, lalu, yakhruju, dia keluar. Pada kata yakhruju mengandung arti pelaku dia, dicirikan dengan ya di depan kata, maka ini termasuk bentuk sedang. Karena ciri pelakunya di depan. Nah, fa yakhruju tulisannya bersambung, tapi sebenarnya sudah 2 kata. Min, dari, hu-nya. Nah, minhu juga 2 kata, tulisannya bersambung seperti sebelumnya. Al-ma'u, air. Jadi kalau 5 kata kita gabung menjadi fayakhruju minhul ma'u, artinya lalu air keluar darinya. Kemudian wa dan inna, sesungguhnya, min, dari, ha-nya. Minha 2 kata, tulisannya bersambung. Nah, kalau 4 kata kita gabung menjadi wa inna minha, artinya dan sesungguhnya darinya. La, sungguh, ma, ada yang. Lagi-lagi lama itu tulisannya bersambung tapi sudah 2 kata. Yahbitu, dia jatuh. Ciri dia sebagai pelakunya huruf ya di depan. Maka ini kata termasuk bentuk sedang karena ciri pelakunya di depan. Nah, kalau 3 kata kita gabung menjadi lama yahbitu, artinya sungguh ada yang jatuh. Min, dari, khasyati, takut, Allahi, Allah. Kalau kita gabung 3 kata menjadi min khasyatillah, dari takut kepada Allah. Wa dan ma, tidak, Allahu, Allah. Bi ghafilin, 2 kata tulisannya bersambung. Pertamanya bi dengan, ghafilin, lalai. Nah, kalau 5 kata kita gabung menjadi wa mallahu bi ghafilin, artinya dan Allah tidak lalai. Kata bi tidak diartikan lagi kalau dirangkai karena sudah ada kata ma yang artinya tidak di depannya. Amma tulisannya bersambung tapi sudah 2 kata. Pertama an artinya dari, ma apa yang. Ta'maluna, kalian kerjakan. Nah, pada kata ta'malun mengandung arti pelaku kalian, dicirikan dengan huruf ta di depan dan waw sukun serta na di belakang. Maka ini termasuk kata bentuk sedang karena ciri pelakunya di depan. 3 kata kalau kita gabung menjadi amma ta'malun, artinya dari apa yang kalian kerjakan. Setelah kita bahas arti baik kata maupun rangkaian kata, sekarang kita bahas tafsirnya. Apa makna yang terkandung pada ayat ini. Namun, peristiwa penghidupan mayat yang Bani Israel lihat tidak membuat hati mereka lembut sehingga beriman. Tetap saja hati mereka keras bagaikan batu. Bahkan lebih keras lagi dari batu. Batu yang keras saja ada yang mengalir darinya sungai-sungai. Dan ada pula batu yang keras terbelah lalu keluar mata air darinya. Bahkan
di antara batu-batu itu ada yang meluncur jatuh berkeping-keping karena takut kepada Allah. Ketika Allah mau memperlihatkan dirinya kepada Nabi Musa di Bukit Tursina. Tetapi Allah tidak pernah lalai. Dia selalu memantau apa yang hamba-hambanya kerjakan. Begitulah Bani Israel. Sudah cukup bukti Allah lihatkan kepada mereka. Ada orang yang sudah mati Allah hidupkan lagi. Supaya mereka beriman, hatinya lembut, tunduk, mengikuti perintah Rasul untuk beriman. Tapi ternyata hati mereka tetap saja keras, tidak mau beriman. Tidak mau mengikuti perintah Rasul, beriman kepada Allah. Hati mereka keras bagaikan batu atau bahkan lebih keras dari batu. Kata Allah seperti itu. Ini menjadi pelajaran bagi kita supaya kita tidak seperti Bani Israel yang hatinya keras. Kita jadikan hati kita lembut, mau mendengarkan nasihat, mengikuti anjuran, mengikuti perintah, terutama perintah Rasul untuk beriman dan taat kepada Allah. Sekarang kita masuk ayat yang ke-75 surat Al-Baqarah. Afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Yang pertama, artinya apakah? Fatatma'una itu dua kata tulisannya bersambung. Yang pertama fa, artinya maka. Kedua tatma'una, kalian mengharapkan. Nah, pada kata tatma'una mengandung arti pelaku kalian, dicirikan dengan huruf ta di depan dan waw sukun serta na di belakang. Ini bentuk sedang karena ciri pelakunya di depan. Kalau tiga kata kita gabung menjadi afatatma'una, artinya maka apakah kalian mengharapkan akan yu'minu, mereka beriman. Nah, pada kata yu'minu mengandung arti pelaku mereka, dicirikan dengan huruf ya di depan dan waw sukun serta alif di belakang. Kata ini termasuk bentuk sedang karena ciri pelakunya di depan, yaitu huruf ya. Meskipun ditambah waw sukun dan alif di belakang. Lakum itu dua kata, tulisannya bersambung. Pertama la artinya kepada, kedua kum artinya kalian. Nah, kalau empat kata kita gabung menjadi ayyu'minu lakum, artinya mereka akan beriman kepada kalian. Kemudian wa artinya dan, qad sungguh, kana dia ada. Pada kata kana mengandung arti pelaku dia, dicirikan dengan harokat fathah di belakang. Kalau tiga kata kita gabung menjadi wa qad kana, artinya dan sungguh ada. Fariqun, segolongan, min dari, hum mereka. Jadi minhum sudah dua kata tulisannya bersambung. Kalau tiga kata kita gabung menjadi fariqum minhum, segolongan dari mereka. Yasma'una, mereka mendengarkan. Nah, pada kata yasma'un mengandung arti pelaku mereka, dicirikan dengan huruf ya di depan dan waw sukun serta na di belakang. Ini bentuk sedang karena ciri pelakunya di depan, yaitu ya. Kalama, firman, Allahi, Allah. Nah, kalau tiga kata kita gabung menjadi yasma'una kalam Allah, artinya mereka mendengarkan firman Allah. Summa, kemudian, yuharrifunahu, dua kata tulisannya bersambung. Pertama, yuharrifuna, mereka mengubah. Nah, pada kata yuharrifuna mengandung arti pelaku mereka,
dicirikan dengan huruf ya di depan dan waw sukun serta na di belakang. Ini berarti bentuk sedang, karena ciri pelakunya di depan. Hu-nya, tulisannya bersambung dengan yuharrifuna tadi. Nah, kalau 3 kata kita gabung menjadi summa yuharrifunahu, artinya kemudian mereka mengubahnya. Min, dari, ba'di, sesudah, ma, apa yang, aqalu, mereka memahami. Nah, ciri mereka sebagai pelakunya waw sukun dan alif di belakang. Hu-nya. Nah, kalau 5 kata kita gabung menjadi mim ba'di ma aqaluhu, artinya dari sesudah mereka memahaminya. Kata ma yang berarti apa yang, sesudah kata ba'di tidak diartikan lagi. Wa dan hum, mereka, ya'lamuna, mereka mengetahui. Pada kata ya'lamun mengandung arti pelaku mereka, dicirikan dengan huruf ya di depan dan waw sukun serta na di belakang. Ini artinya kata ya'lamun termasuk bentuk sedang. Ciri pelakunya di depan. Nah, kalau 3 kata kita gabung menjadi wahum ya'lamun, artinya dan mereka mengetahui. Sekarang kita bahas tafsirnya. Menyikapi orang-orang Bani Israel yang keras hatinya, Allah pun mengingatkan orang-orang mukmin supaya tidak terlalu berharap ketika mengajak mereka beriman. Apalagi ada segolongan dari mereka, yaitu pemuka-pemuka agama, yang mendengarkan firman Allah dalam Taurat. Tetapi setelah mereka pahami, mereka pun mengubahnya. Padahal mereka tahu bahwa yang mereka ubah-ubah itu benar dari Allah. Perubahan yang mereka lakukan berupa penambahan kata atau kalimat yang tidak ada, penghilangan yang sudah ada, dan pemindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Begitulah Bani Israel. Susah diharapkan mereka beriman, mengikuti imannya orang-orang mukmin. Kenapa? Karena perilaku mereka yang seperti itu. Terutama pemuka-pemuka agamanya yang mereka mendengarkan firman Allah, terus mereka pahami. Namun bukannya mereka menyampaikan yang mereka pahami itu suatu kebenaran, tetapi justru mereka mengubah yang mereka sudah pahami. Perubahan itu baik menambahkan atau menghilangkan maupun memindahkan. Nah, itu perubahan yang mereka lakukan. Jadi orang Yahudi atau Bani Israel seperti itu sulit untuk diharapkan mereka beriman. Jadi kata Allah, walaupun orang beriman boleh berharap ngajak mereka beriman, tetapi jangan sampai harapan itu terlalu berlebihan, sehingga kalau mereka tidak mau dengan perilaku mereka seperti itu, nanti orang mukmin kecewa. Sekarang kita masuk ayat terakhir dari pertemuan ke-12, yaitu ayat 76 dari surat Al-Baqarah. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum afala ta'qilun. Yang pertama wa, artinya dan. Idza, jika. 2 kata kita gabung menjadi wa idza dan jika. Laku, mereka bertemu. Nah, pada kata laku mengandung arti pelaku mereka dicirikan dengan waw sukun dan alif di belakang kata. Alladzina, orang-orang yang, amanu, mereka beriman. Pada kata amanu juga mengandung arti pelaku mereka, dicirikan dengan waw sukun dan alif di belakang kata.
Nah, kalau tiga kata kita gabung menjadi lakulladzina amanu, artinya mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman. Kemudian qalu, mereka berkata. Nah, pada kata qalu mengandung arti pelaku mereka dicirikan dengan waw sukun dan alif di belakang kata. Amanna artinya kami beriman. Nah, pada kata amanna mengandung arti pelaku kami dicirikan dengan na di belakang kata. Nah, kalau dua kata kita gabung menjadi qalu amanna, artinya mereka berkata kami beriman. Kemudian wa dan idza jika, dua kata kita gabung menjadi wa idza dan jika. Khala artinya kembali, bisa juga berlalu. Ba'duhum, dua kata. Nah, tulisannya bersambung. Pertama ba'du, artinya sebagian. Hum, mereka. Nah, kalau tiga kata kita gabung menjadi khala ba'duhum, artinya sebagian mereka kembali, ila kepada, ba'din sebagian. Nah, kalau dua kata kita gabung menjadi ila ba'din kepada sebagian. Qalu, mereka berkata. Nah, ciri merekanya waw sukun dan alif di belakang kata. A artinya apakah, tuhadditsuna, kalian menceritakan. Nah, pada kata tuhadditsuna mengandung arti pelaku kalian dicirikan dengan huruf ta di depan dan waw sukun serta na di belakang. Hum, mereka. Jadi tuhadditsunahum itu tulisannya bersambung tapi sudah dua kata. Kalau empat kata kita gabung menjadi qalu atuhadditsunahum, artinya mereka berkata, apakah kalian menceritakan kepada mereka? Bi dengan ma apa yang. Nah, bima itu tulisannya bersambung sudah dua kata. Fataha, dia menerangkan atau dia membuka. Nah, pada kata fataha mengandung arti pelaku dia dicirikan dengan harokat fathah di belakang. Allahu, Allah. Ala, kepada, kum, kalian. Jadi alaikum tulisannya bersambung sudah dua kata. Nah, kalau 6 kata kita gabung menjadi bima fatahallahu alaikum, artinya dengan apa yang Allah terangkan kepada kalian. Li, agar, yuhadju, artinya mereka mendebat. Nah, pada kata yuhadju ini mengandung arti pelaku mereka dicirikan dengan huruf ya di depan dan waw sukun serta alif di belakang. Ini artinya kata bentuk sedang karena ciri pelakunya di depan. Liyuhadju itu tulisannya bersambung tapi sudah dua kata. Kumnya kalian. Bi dengan hi-nya. Nah, bihi dua kata juga tulisannya bersambung. Kalau 5 kata kita gabung menjadi liyuhajjukum bihi, artinya agar mereka mendebat kalian dengannya. Inda, di sisi, Rabbi, Tuhan, kum, kalian. Nah, Rabbikum dua kata tulisannya bersambung. Kalau 3 kata kita gabung menjadi inda Rabbikum, artinya di sisi Tuhan kalian. A, apakah, fa, maka, la, tidak. Jadi fa sama la tulisannya nyambung tapi sudah dua kata. Ta'qilun, ini terakhir, kalian mengerti. Pada kata ta'qilun mengandung arti kalian sebagai pelakunya dicirikan dengan huruf ta di depan dan waw sukun serta na di belakang.
Ini artinya kata ta'qilun termasuk kata yang bentuk sedang, karena ciri pelakunya di depan. Nah, kalau 4 kata kita gabung menjadi afala ta'qilun, artinya maka apakah kalian tidak mengerti? Nah, setelah kita bahas arti kata maupun rangkaian kata, sekarang kita bahas tafsirnya. Apa yang dimaksud ayat ini? Apabila orang-orang munafik dari ahli kitab bertemu orang-orang mukmin, mereka mengaku beriman seperti imannya orang-orang mukmin, termasuk beriman kepada Nabi Muhammad dan Al-Quran. Namun setelah mereka kembali kepada kelompok mereka sesama ahli kitab, teman mereka yang ditemui menanyakan perihal pembicaraan yang orang-orang munafik katakan kepada orang-orang mukmin. Teman mereka tidak ingin apa yang Allah beritahukan kepada mereka berupa kebenaran sampai kepada orang-orang mukmin. Karena kalau sampai orang-orang mukmin tahu isi kitab mereka yang sebenarnya, maka orang-orang mukmin mempunyai alasan yang kuat untuk mengalahkan mereka di hadapan Tuhan di akhirat kelak. Jadi begitulah ahli kitab, orang-orang Yahudi khususnya, mereka berupaya menyembunyikan isi kitab mereka yang sudah mereka ubah-ubah. Aslinya mereka sembunyikan, yang mereka sampaikan kitab yang sudah mereka ubah. Kenapa mereka sembunyikan? Karena mereka takut ketika mereka sampaikan yang sebenarnya, maka pengikut mereka akan beralih, akan pindah kepada Nabi Muhammad. Ketika teman mereka yang munafik mengaku beriman kepada orang mukmin, termasuk beriman kepada Nabi Muhammad, maka mereka bertanya apa yang mereka sudah katakan kepada orang mukmin, karena mereka khawatir rahasia yang selama ini mereka tutupi akan terbongkar dan tersebar. Begitulah Bani Israel, terutama orang-orang Yahudi. Semoga yang kami sampaikan bermanfaat pada pelajaran kali ini. Ikuti video-video kami berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.